Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke mini projectnya. Pada baris pertama yaitu kami menggunakan library include IOStream. IOStream adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan output. Biasanya fungsi include ini disebut juga sebagai library atau pustaka yang merupakan kumpulan kode yang sebelumnya sudah dikompilasi. Kumpulan kode ini nantinya bisa digunakan dalam sebuah program. Fungsi include digunakan untuk memasukkan file header dan file header yang akan kita gunakan pada mini project kali ini yaitu IOStream. Lanjut pada baris ketiga yaitu using namespace std. Using namespace std adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std. Jika tidak menggunakan namespace std, maka cout dan cin tidak dapat dikenali kecuali di depannya terdapat sintak std.2.2 karena cout dan cin terdapat dalam namespace std. Lanjut pada baris kelima yaitu struct. Di sini kami membuat dalam program yaitu struct booking. Struct adalah sekumpulan data yang dikelompokkan ke dalam sebuah tabel yang memiliki elemen-elemen atau field-field seperti dalam database yang saling terkait. Yaitu masuk ke baris ke-6 yaitu char. Char adalah tipe data dalam bahasa C++ yang digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Variabel yang didefinisikan untuk menampung tipe data char dibutuh 1 byte memori. Secara teknis, char ini dikodekan dalam charset ASCII. Selanjutnya pada baris ke-6 yaitu tipe data int. Int atau biasa disebut juga dengan integer merupakan bilangan bulat, yaitu tipe data yang berada dalam elemen C++. Fungsinya yaitu untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Terus masuk ke baris ke-10 yaitu fungsi void. Fungsi void ini merupakan sebuah fungsi awal. Jadi di fungsi void ini program pertama kali akan dijalankan. Sebuah fungsi harus menggunakan tanda kurung kurawa. Di dalam tanda ini statement akan ditulis untuk membuat sebuah program. Sedangkan tanda kurung merupakan sebuah parameter. Parameter adalah sebuah nilai yang meneruskan ke dalam sebuah variabel dalam fungsi. Sebuah parameter pada dasarnya adalah sebuah variabel dan perlu kita perhatikan bahwa isi dari sebuah parameter adalah argumen. Selanjutnya pada baris ke-11, 12, dan 13 yaitu menggunakan cout, perintah cout. Perintah cout dipakai untuk menampilkan teks pada layar, yakni selalu salah satu bentuk output. Perintah cout sendiri merupakan singkatan dari console out. Fungsi cout adalah salah satu fungsi pemrograman C++ yang bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, yaitu ke monitor. Pengertian lainnya yaitu fungsi cout adalah fungsi dalam C++ yang digunakan untuk mencetak sebuah output. Untuk operator kode cout menggunakan tanda kurang dari 2 kali. Pada akhiran cout pada baris 11, 12, 13 kami menggunakan indl. Indl merupakan akhir dari baris tersebut, gunanya supaya program kita tidak tersambung terus atau sebaris, juga untuk merapikan program, atau bisa disebut juga dengan underline, akhir dari sebuah baris. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam in main, itu pada baris ke-16. In adalah tipe data
yang berada dalam elemen C++ tadi, sama seperti pada baris ke-7. Int ini atau biasa disebut integer merupakan bilangan bulat yang dimana data ini hanya memasukkan bilangan bulat saja. Selanjutnya yaitu baris ke-17, yaitu header. Header adalah tempat di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam kode program. Selanjutnya yaitu pada baris ke-18, cout. Cout di sini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dipakai untuk menampilkan teks ke layar, yakni salah satu bentuk output. Digunakan untuk mencetak sebuah output dan bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output atau ke monitor. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada baris 19, yaitu cin. Cin merupakan perintah dasar C++ untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Dengan menggunakan perintah cin, kita bisa membuat program kita lebih interaktif, yakni meminta data dari user atau penggunanya. Lanjut kepada baris ke-20, yaitu for. For merupakan salah satu bentuk fungsi perulangan, digunakan untuk melaksanakan pernyataan berulang kali terhadap sejumlah nilai yang telah ditetapkan. Selanjutnya fungsi cout, cin, dan seterusnya sampai baris ke-26 itu saya sudah jelaskan. Lanjut kepada baris 34, yaitu if. Fungsi if memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil, yaitu hasil pertama jika perbandingan Anda benar dan hasil kedua jika perbandingan Anda salah. Lanjut kepada baris ke-35, yaitu for, 36 cout sampai ke 38. Selanjutnya ke baris ke-41, else if. Else dipergunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi. Biasanya pilihan itu lebih dari dua pilihan. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada. Else merupakan pernyataan opsional untuk digunakan berdasarkan kebutuhan. Jika tidak menggunakan pernyataan else, maka keseluruhan dari pernyataan if akan diabaikan. Selanjutnya kita akan menjalankan program yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan memasukkan jumlah pembooking. Di sini saya beri contoh, misalnya ada 2 orang. Kemudian namanya yang pertama kita buat saja nama anggota kelompok saya. Lama penyewaannya kurang lebih 1 jam. Tanggalnya tanggal 12 dan 12 2023. Kemudian kita masukkan nama pembooking yang kedua, itu contohnya nama saya sendiri. Kemudian lama penyewaan 1 jam juga. Tanggal penyewaan 13 23. Di sini kita dapat memilih menu yang akan kita pilih, yaitu
Yang pertama, lihat daftar pembukunya, atau pilihan kedua itu keluar. Di sini kita akan mencoba pilihan pertama, itu lihat daftar pembooking. Nah, di sini terlihat siapa saja yang sudah membooking lapangan bola tersebut dan berapa lama waktu yang mereka booking. Juga tanggal berapa mereka menyewa lapangan futsal. Program ini kami buat untuk mempermudah seseorang yang ingin menyewa lapangan atau membooking lapangan futsal, supaya dia bisa memilih dan bisa melihat siapa-siapa saja yang telah mengisi jadwal pada hari itu. Sekian yang dapat saya jelaskan dan sampaikan kepada penonton. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.